Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tata cara pendaftaran jalur umum atau jalur zonasi di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara tahun 2000. Langkah pertama yang harus kita siapkan adalah berkas-berkas yang akan kita upload ke pendaftaran harus sudah disiapkan. Kemudian disarankan pendaftaran didampingi oleh orang tua. Karena data-data yang dimasukkan di dalamnya bukan hanya memerlukan data anak, melainkan data orang tua juga. Kemudian yang terakhir yang harus dipastikan adalah pastikan alamat email yang kalian gunakan untuk mendaftar adalah alamat email yang sudah diinstruksikan. Karena alamat email itu akan digunakan jika diterima akan digunakan sebagai alamat email sekunder dalam pembelajaran di SMA Negeri 2. Jadi pastikan alamat email yang sudah kamu buat jangan sampai lupa password. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan, silahkan klik link pendaftaran yang akan di-share di grup PPDB. Kita pilih Google Chrome. Oke, di sini masuk ke link. Maaf, di sini masih tertutup. Kita buka dulu. Nah, kita refresh. Oke, di sini formulir pendaftaran PPDB jalur umum. Bisa dibaca jalur umum itu. Sebelum melakukan pendaftaran, pastikan berkas yang diperlukan sudah dipersiapkan, memiliki nomor telegram yang telah bergabung di grup info PPDB, kemudian alamat email. Jika sudah, silahkan masukkan alamat email di sini, alamat email. Nah, masukkan. Maaf, sebelum ke sini, perhatikan di bagian ini, pastikan alamat email yang tertulis di sini adalah alamat email yang sudah kamu daftarkan berdasarkan format ini, berdasarkan format yang sekolah, nama dan NISN. Jadi kalau misalnya di sini belum tertulis nama alamat email yang sudah kamu buat berdasarkan instruksi panitia, maka yang perlu kamu lakukan adalah ganti akun, kemudian pilih yang sesuai dengan email. Nah, begini sudah sama ya. Perhatikan di sini sudah menggunakan format m.bayu.nugraha NISN 3 digit NISN. Ya, kalau sudah berarti kita masukkan alamat email. Alamat email yang di sini kita masukkan adalah alamat email yang sama. m.bayu.nugraha456@gmail.com. Setelah kita isikan, kemudian kita klik berikutnya. Klik berikutnya adalah ini pendaftaran berdasarkan jalur apa. Sebelum kita memilih, perhatikan baik-baik apakah kartu keluarga kita atau rumah kita. Jadi yang dalam penerimaan jalur zonasi dan zonasi prioritas ini berdasarkan kartu keluarga yang berlaku. Nah, kalian perhatikan apakah kalian masuk ke zonasi prioritas atau hanya di zonasi. Bagaimana cara mengeceknya? Kamu bisa ngecek di sini, keterangan di sini. Jadi zonasi meliputi Kecamatan Waru dan Kecamatan Penajam. Jadi zonasinya kalau Kecamatan Waru itu seluruh Kecamatan Waru dan Kecamatan Penajam itu meliputi Kelurahan Desa Tanjung Tengah, Petung, Sidoarjo dan Giri Purwa. Itu untuk zonasi. Kemudian untuk zonasi prioritas itu untuk Kelurahan Waru itu RT 1 sampai 30, Desa Bangun Mulyo itu RT 1 sampai 16, Api-Api 1 sampai 8 dan Sesulu 1 sampai 11. Kemudian kalau Kecamatan Penajam itu yang masuk zonasi prioritas adalah Tanjung Tengah RT 4 sampai 7, Petung RT 10 sampai 22, Sidoarjo RT 7. Kemudian di luar itu adalah luar zonasi kabupaten luar zonasi itu adalah Kabupaten Penajam Pasir Utara selain
daerah zonasi. Oke, karena saya tinggal di Kelurahan Waru RT 29, berarti saya masuk zonasi prioritas. Berarti yang saya pilih adalah zonasi prioritas. Jangan sampai salah pemilihan ini ya. Kemudian di sini nomor telegram yang masuk di info PPDB kita masukkan. Apa gunanya masukkan? Ini untuk kita melacak pendaftar. Kalau ada kekurangan berkas, nanti akan dihubungi ke peserta, calon peserta 08555 121 7002. Oke, sudah dimasukkan. Kemudian langkah selanjutnya, alamat email baru dengan format ini. Nah, kita masukkan lagi. Kita masukkan alamat emailnya m.raha456@gmail.com. Oke, selanjutnya kita klik berikutnya. Selanjutnya masuk ke babak selanjutnya adalah biodata calon peserta didik. Isikan biodata dengan benar. Saya tulis Muhammad Bayu Nugraha. Usahakan tulisannya tulisan kapital ya. NIK-nya nanti diisikan saja sesuai NIK. Karena ini hanya contoh, saya akan tuliskan 12345. NISN-nya juga nanti diisikan sesuai NISN kalian. Ini mohon maaf, kekeliruan penulisan nanti akan dibetulkan. NIK ini maksudnya adalah nomor induk kependudukan, bukan kependidikan ya. Kemudian NISN-nya kita isi lagi. Jenis kelaminnya dipilih laki-laki atau perempuan. L itu laki-laki, P itu perempuan. Tempat lahirnya silahkan diisi. Tanggal lahir, nah silahkan tentukan tanggal lahirnya tahun berapa. Nah, misalkan kita isi. Kemudian berdasarkan kartu keluarga anak keberapa kalian isi. Berdasarkan kakak saudara, ini berarti berdasarkan kakak saudaranya jumlahnya berapa. Kalau saya anaknya 5, berarti jumlah saudaranya adalah 4. Alamat lengkap sesuai kartu keluarga, misalnya Jalan MTSN RT 29. Alamat lengkap saat ini, kalau misalnya kakak dengan domisili berbeda, berarti alamat saat ini itu adalah alamat domisilinya. Kalau sama, kalian tulis saja kembali alamat yang sama. Jalan MTSN RT 29. Kemudian dipilih agamanya Islam, asal sekolahnya. Nah, pilih kalau kalian adalah asal sekolahnya dari SMP di Penajam Pasir Utara, pasti ada di sini namanya. Kalau nggak ada, kalau misalnya dari luar kota, berarti yang dipilih adalah sekolah di luar Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kalau kita isi di sini adalah sekolah di luar Kabupaten Penajam Pasir Utara, maka di bagian ini harus diisi misalkan dari SMP Negeri 1 Samarinda misalnya. Kemudian tahun lulusnya dipilih. Kalau tahun ini berarti tahun 2020. Nomor registrasi akte kelahiran nanti dimasukkan di sini. Biasanya dia ada nama, kemudian ada strip yang di tengah-tengah. Oke, misalnya saya masukkan saja. Kemudian upload akte kelahiran. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ketika mengupload akte kelahiran, silahkan klik tambah file. Ini kalau menggunakan handphone ya, gampang sekali. Ketika sudah upload file, kemudian di sini ada upload file drive saya. Sebelumnya dipilih. Jadi yang kita pilih adalah upload. Uploadnya dipilih dari file perangkat Anda. Kemudian kita pilih. Kalau menggunakan handphone, bisa langsung memfoto berkas yang akan kita gunakan. Misalkan kita siapkan.
Siap, kita siapkan. Kita pakai klik perekam video atau apapun yang ada tulisannya. Nah, ketika memfoto, pastikan, kita ambil contoh pakai kertas ini. Nah, jika bentuknya seperti ini, potret, maka pastikan terfoto semua bagian, dan posisi kita mengambil foto itu adalah dari atas sehingga semua bagian itu tercover seperti ini ya. Nah, dan semuanya terbaca. Ketika sudah pas, kita foto. Nah, kita foto seperti ini. Kemudian pastikan apakah terbaca atau tidak. Kalau misalnya tulisannya tidak terbaca, kamu bisa ulang kembali. Kita pilih dari perangkat tadi, kita ulang kembali. Ini penting untuk validasi siswa. Kalau misalnya tidak terbaca, itu akan menyulitkan panitia dan bisa dianggap gugur pendaftarannya. Pastikan kalau sudah terbaca, klik begini. Oke. Nah, kalau misalnya sudah terbaca, baru kita centang. Oke, maka filenya sudah masuk. Setelah masuk, upload. Kita upload. Nah, kemudian kita upload. Oke, di sini saya akan batalkan. Oke, perhatikan. Kita upload. Nah, di sini perhatikan, di sini akte kelahiran. Akte kelahiran itu biasanya bentuknya landscape ya. Landscape itu tidur. Bentuknya akte kelahiran itu biasanya bentuknya adalah tertidur seperti ini. Landscape. Nah, ketika memfoto untuk memudahkan, karena kemarin banyak sekali foto-fotonya itu yang kebalik-kebalik, agak menyulitkan panitia ketika validasi. Nah, posisinya ini biarkan saja. Jadi posisi moto kita tetap potret, walaupun berkas kita adalah landscape. Seperti ini. Oke, setelah kita pastikan terkunci dan terbaca, kemudian kita foto. Nah, jadi pastikan tetap landscape ya. Tetap motonya tetap dalam posisi HP-nya berdiri, sedangkan berkasnya di keadaan tidur. Ini untuk memudahkan dalam pembacaan. Nah, oke, kalau sudah misalnya oke, kita centang dan kita upload. Nah, nanti ketika foto usahakan di tempat yang terang, karena ini pengambilan videonya subuh dan dalam keadaan hujan, jadi kurang jelas. Kemudian upload pas foto 3x4. Jadi yang dimaksud di sini upload foto pas foto 3x4 itu adalah bukan foto di foto, tetapi file fotonya itu sendiri. Nah, apa gunanya? Nanti ketika kalian diterima, kalian tidak akan lagi diminta foto dan lain-lain, karena sudah semua ada di berkas pendaftaran. Sama nanti kita pilih upload pas foto 3x4. Nah, pas foto yang digunakan ini adalah tidak boleh lebih dari 1 MB. Kamu pilih filenya, misalnya ada di HP, pilih di HP. Kalau misalnya terpilih, misalnya kamu sudah naruh semua filenya di drive, silahkan dipilih di drive. Nah, misalnya ada foto, nanti kamu pilih, kemudian di upload di sini. Kemudian kita ambil ya, jadi saya ambil contoh saja, sudah terupload. Kemudian ukuran baju diisi. Ukuran bajunya adalah S, M, L, XL atau double XL. Misalnya L, saya pilih L. Ukuran sepatunya berapa, ditulis berapa ukuran sepatu kamu saat ini. Misalnya 41. Oke, setelah itu tahap selanjutnya masuk ke sini. Di sini adalah formulir pendaftar. Sekarang adalah biodata calon peserta didik. Nah, ini udah ya, dipastikan. Oh, ketika ada yang masih kosong, ukuran file maksimum terlampaui. Oke, nanti dipilih filenya ukuran yang sepadan. Tidak boleh melebihi 1 MB. Tadi karena melebihi 1 MB.
Ya, kita masukkan semua. Sudah selesai itu, kemudian kita klik berikutnya. Nah, tahap berikutnya di sini adalah berkas khusus anak guru. Jika kamu adalah anak guru dari sekolah manapun, maka ini kamu isi. Kenapa diisi? Karena untuk anak guru dari sekolah manapun akan mendapatkan poin tambahan sebanyak 100 poin. Baik, misalnya status anak guru adalah luar SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Kemudian jika dari luar SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara, dari sekolah, diisi sekolahnya dari sekolah mana. Misalnya anak guru dari SD 001 Waru misalnya. Kemudian, nah pembuktiannya adalah upload salah satu SK penugasan 2 tahun terakhir stabilo nama orang tua. Jadi nanti upload salah satu SK penugasan 2 tahun terakhir. Baru kita upload kalau misalnya memang anak guru. Misalkan kita ambil contoh saja. Jadi nanti yang diupload itu adalah SK penugasan 2 tahun terakhir ya. Nanti kemudian nama orang tuanya di stabilo. Kemudian poin tambahan yang diperoleh kita isi 100. Jika kamu bukan anak guru, bagian ini, step ini kamu tinggal lewati saja. Kemudian di sini biodata orang tua, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, tanggal lahir ayah, tanggal lahir ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, penghasilan ayah, penghasilan ibu. Nah, kita isi dulu sebentar untuk saya. Selanjutnya adalah pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua silahkan dipilih di sini. Kalau misalnya pekerjaan ayah, semua datanya ada di sini. Nah, kemudian kalau tidak ada di sini, kalau misalnya ayah misalnya sudah meninggal, berarti diisi tidak bekerja. Atau kalau misalnya tidak ada pekerjaan yang terdaftar di sini, dipilih klik lainnya. Misalkan ayah saya adalah seorang sopir, saya pilih sopir. Kemudian pekerjaan ibu kalau misalnya ibu tidak bekerja, maka yang dipilih adalah tidak bekerja. Kayak penghasilan ayah dipilih di sini rasionya berapa, kurang dari 500.000 sampai 999. Misalkan saya pilih penghasilan ayah dari 2 juta sampai 5 juta. Penghasilan ibu karena tidak bekerja berarti tidak berpenghasilan. Pendidikan terakhir ayah kita pilih misalnya tamat SMA sederajat. Pendidikan ibu kita pilih sesuai dengan ini ya, D4 atau S1. Nomor handphone ayah diisi nomor handphone betulan, jangan sampai bukan nomor handphonenya. Diisi dengan baik dan benar. Harus data yang dimasukkan harus valid ya. Misalkan kita masukkan 085250987340. Kemudian nomor handphone ibu juga diisi. Kalau misalnya memang ibu tidak mempunyai handphone atau salah satu tidak mempunyai handphone, diisi saja 0. Kalau misalnya memang tidak ada, tapi pastikan data ayah dan ibu ini valid. Jangan sembarangan. Nomor kartu keluarga harus berupa angka yang lebih daripada 0. Kita isi saja 0 1 2 3. Jadi diisi nomor orang tuanya. Kalau memang tidak punya handphone, ibunya diisi saja 08520000. Gitu. Nomor kartu keluarga diisi 1 2 3 4 5. Misalkan saya 1 2 3 4 5, ini hanya contoh saja. Kemudian kecamatan, kelurahan, RT zonasi prioritas. Kalau kamu ada memang kamu pendaftaran sebagai zona prioritas, maka di sini kecamatan atau kelurahan yang dipilih pasti akan ada di data di sini. Kamu masuk RT berapa? Tadi saya adalah RT 29, akan ada di sini. Kelurahan Kecamatan Waru RT 29. Kalau di zona prioritas. Kalau misalnya saya hanya masuk zonasi saja, tidak zonasi prioritas, maka yang dipilih di sini adalah paling bawah zonasi bukan prioritas. Ketika diisi zonasi bukan prioritas, maka di sini harus diisi. Jika zonasi bukan prioritas di sini formatnya apa? Kecamatan, kelurahan, RT. Misalkan saya bukan zonasi bukan prioritas, misalnya saya ada di
Giri Purwa, maka di sini ditulisnya Kecamatan titik Penajam, kelurahan atau desa ya. Giri Purwa itu apa sih? Kelurahan Giri Purwa misal. RT-nya RT berapa? RT misal ya, kurang paham juga saya, RT 29. Nah, kalau misalnya zonasinya bukan prioritas, maka di sini isinya sesuai dengan format yang ada, kecamatan dulu, kelurahan baru RT. Nanti akan divalidasi oleh panitia. Oke. Kalau misalnya zona prioritas, maka di sini tidak usah diisi karena sudah ada di data zona prioritas. Kemudian upload KK. Nah, upload KK yang seperti yang tadi ya. Kalau KK itu landscape, maka di landscape. Kalau enggak, oke. Baik. Setelah itu masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah menginput nilai semester 1 sampai semester 10. Di sini yang perlu ditekankan adalah nilai rapot nilai pendidikan agama ini. Nilai pendidikan agama ini kalau dia di MTS biasanya pendidikan nilai agamanya itu lebih dari 1 mata pelajaran. Silahkan kalian ambil rata-rata dari nilai agama itu. Misalkan ada fikih dan lain-lain ya, itu kamu jumlahkan, kemudian dicari rata-ratanya berapa, baru dimasukkan di sini. Oke, kita coba untuk mempercepat. Kemudian bagian terakhir input itu adalah upload rapot semester 1. Nah, kejadian ini kita upload. Biasanya upload kertas rapot nilai yang dimasukkan ke nilai-nilai ini ya, nilai dimasukkan sini adalah nilai pengetahuan, bukan keterampilan ataupun gabungan, tetapi nilai yang dimasukkan di input nilai ini adalah nilai pengetahuannya. Kemudian uploadnya biasanya ada beberapa sekolah yang lembaran rapotnya itu lebih dari 1 lembar. Berarti apa yang harus dilakukan? Berarti kita bisa tambahkan file, sama seperti tadi caranya, pilih file dari perangkat. Jadi disarankan di foto saja karena jangan menggunakan file PDF yang hitam putih. Nah, misalkan ada 2 nilai. 2 nilai itu nanti kamu bisa misalkan saya punya 2 file. Nah, seperti ini. Ada rapot nilai pengetahuannya terdiri dari 2 halaman, maka dijejer seperti ini. Tapi kalau misalkan di halaman kedua itu hanya sedikit saja filenya, bisa kamu jejer seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya di sini nilai pengetahuan, kemudian tiga mata pelajarannya ada di sini, di bawah, maka kamu jejerkan seperti ini. Nah, kita jejerkan seperti ini, kemudian di foto bagian yang ada nilainya saja, seperti ini. Kemudian kita ambil gambarnya. Kalau misalnya 2 lembar ya, dan pastikan fotonya jangan buram seperti ini. Nah, ini bisa terbaca ya, pastikan terbaca. Atau kalau misalnya halamannya terdiri dari 2 halaman, bisa juga seperti ini. Nah, bisa dijejer seperti ini juga. Cuma kalau begini biasanya harus di landscape kameranya. Nah, ketika melandscape, pastikan kamera ini kalau memang tidak bisa dihindari seperti ini, pastikan ketika moto juga dari atas, kemudian pastikan semuanya terfoto seperti ini, dipoto. Pastikan nanti gambarnya nggak kebalik. Jadi jangan sampai ngambil fotonya seperti ini. Nah, jangan. Ini pasti akan kebalik. Jadi kita sesuai dengan arahnya. Nah, kalau memang fotonya itu terdiri dari 2 lembar dan tidak muat kameranya, itu bisa seperti ini. Jadi kemudian ambil foto seperti ini. Nah, pastikan nanti di sini bentuknya ketika kita setelah kita foto, bentuknya dia berdiri, nggak kebalik. Kalau kebalik, kita ulang kembali. Tapi yang paling disarankan oleh panitia, kamu bisa ambil fotonya seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kalau misalnya di bagian lembar keduanya tidak semua nilai. Tapi boleh juga seperti yang tadi, seperti ini.
Tapi pastikan setelah tag fotonya, kita mengambil fotonya, pastikan semuanya tercover. Nah, seperti ini misalkan. Nah, pastikan ketika sudah difoto, nah gambarnya di sini kita cek dulu ini kebalik atau enggak fotonya. Kalau enggak kebalik berarti baru kita centang. Kemudian kita upload. Kita upload. Oke, setelah diupload, lakukan langkah ini sampai nilai US. Saya percepat saja. Baik, sampai ke upload SKHUS nilai US, kemudian kita klik berikutnya. Jadi ada tadi beberapa langkah yang saya skip, itu di semester 2, 3, 4, 5 sama karena prosesnya. Kemudian klik berikutnya. Setelah klik berikutnya, kemudian di sini ada upload SKL. Silakan upload SKL. Langkahnya tadi seperti yang tadi ya, sama. Kita tambah file, kita pilih file dari perangkat Anda, kemudian yang dipilih adalah perekam video atau apapun di HP Anda. Pastikan format sini karena SKL kan bentuknya potret. Nah, seperti ini juga. Pastikan motonya dari atas, jangan seperti ini. Ngambil fotonya jangan miring tetapi pas lurus. Mudahkan pembacaan file. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kalau sudah terbaca, baru kita centang. Kemudian upload. Oke, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini adalah formulir peminatan. Silahkan dipilih formulir peminatan. Mau harapannya ingin masuk IPA atau IPS. Misalkan saya pengen masuk IPA. Alasan Anda memilih peminatan tersebut apa diisi? Karena ingin mengambil kuliah kedokteran misalnya. Pelajaran apa yang paling Anda senangi di SMP ya? Kita tulis saja apa adanya, matematika. Kemudian pelajaran apa yang kurang Anda senangi di SMP? Misalnya apa yang tidak disenangin? Misalkan bahasa Inggris, ya tulis bahasa Inggris. Kemudian jika nanti tamat SMA, apa rencana Anda kan? Ini jawaban di atas isi, tapi kalau misalnya sudah ada di sini ya udah, ini nggak usah diisi. Yang ini nggak usah diisi kalau di sini ada jawabannya. Kalau di sininya lainnya baru di sini diisi. Jika Anda berencana kuliah, jurusan apa yang Anda pilih? Karena ini wajib diisi, kedokteran. Kalau misalnya tidak kuliah, isi saja nanti di sini tidak kuliah. Tadi karena saya isi kuliah, berarti saya tulis kedokteran. Kemudian cita-cita Anda ingin bekerja di bidang apa? Sebagai apa? Dokter. Nah, di bidang apa? Bidang kesehatan. Jadi dokter. Oke, setelah diisi kita klik berikutnya. Klik berikutnya adalah formulir surat pernyataan. Surat pernyataan itu ada 4 di sini. Ada upload surat pernyataan bersedia memfasilitasi anak dengan tab. Kemudian ada pelengkapi surat bebas narkoba. Kemudian ada upload surat pernyataan tidak mendaftar di sekolah lain, dan upload surat pernyataan dipindah jurusan jika pendaftaran jurusan melebihi kuota. Nanti diisi, pastikan surat pernyataan itu diisi lengkap. Biasanya yang sering terlewat itu adalah nama di bagian tanda tangan. Di situ di bagian tanda tangan itu ada, karena ada 4 surat pernyataan. Surat pernyataan tab laptop ini bersedia memfasilitasi ini, yang tanda tangan adalah orang tua. Kalau yang ini yang melengkapi surat bebas narkoba itu surat anak yang tanda tangan. Ini juga calon peserta didik yang tanda tangan. Sedangkan yang bawah ini yang tanda tangan orang tua dan anak. Yang menggunakan materai itu yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk penjurusan tidak menggunakan materai. Oke, nanti silahkan diupload. Langkahnya tadi sama seperti tadi. Kita tambah file, pilih file dari perangkat Anda, kemudian perekam video, ambil surat pernyataannya lurus seperti ini.
ya, kemudian ambil fotonya. Oke. Kemudian kita centang. Pastikan terbaca, kalau nggak terbaca diulang. Kemudian kita upload. Ya, kita upload. Nah, saya percepat. Setelah semuanya terupload, pastikan sebelum kita klik upload itu pastikan file yang kita sudah masukkan itu benar sesuai dengan apa yang diminta. Jangan sampai yang diminta surat pernyataan apa, yang diupload surat pernyataan apa, atau yang diminta semester 1 yang diupload nilai semester 2. Jangan sampai, nanti akan mengakibatkan tidak valid dan tidak diterima pendaftarannya. Oke, setelah semuanya sudah selesai seperti ini, kemudian kita klik kirim. Kita klik kirim. Maka prosesnya selanjutnya adalah, kita tunggu sebentar. Karena data yang kita masukkan tadi banyak ya. Jadi proses pengiriman ke server pendaftaran juga agak lambat. Jadi pastikan ketika pendaftaran juga jaringannya bagus ya. Kita tunggu, masih proses loading. Agak lama karena file yang tadi upload kita banyak sekali. Nah, oke. Setelah selesai maka akan ada pemberitahuan seperti ini. Selamat, Anda telah berhasil mendaftar di PPDB SMA N2 Penajam Pasir Utara. Pantau terus grup Telegramnya untuk mendapatkan informasi terkini. Kalau misalkan ada kesalahan dalam penginputan nilai, berarti kita bisa edit tanggapan Anda. Tetapi kalau salah upload itu tidak bisa diedit lagi. Makanya hati-hati. Oke, setelah ini selesai maka akan ada bukti kamu sudah mendaftar. Kalau kita lihat di notifikasi, kita akan lihat di notifikasi ini di email ya, di email kita yang didaftarkan nanti akan ada masuk bahwa kita sudah mendaftar seperti ini. Seperti ini adalah bukti bahwa kita sudah mendaftar. Nah, di sini data-data yang sudah kita masukkan akan masuk ke email kita. Ketika ada email ini berarti kita sudah dipastikan pendaftaran kita sudah sukses. Oke, mungkin itu saja video ini, mudah-mudahan dapat membantu. Pastikan disimak baik-baik dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.